Oke, ini contoh aplikasi eh, prategang melingkar ya. Nah, bedanya dengan linear, kalau linear yang tadi kita bicarakan itu semuanya linear. Jadi kalau pengaplikasian pada balok itu linear deh. Kalau kita bicara balok ya sudah-sudah ya. Misal punya balok, itu kan kalau dibebani, maka tegangan lenturnya kan akan seperti ini ya. Nah, seperti ini kan. Ada tekan, ada tarik. Karena batangnya akan melendut ke bawah, maka yang atas desak, yang bawah tarik. Nah, pemasangan pemasangan prategang ini, kalau tanpa prategang kan dia seperti ini. Tapi kalau dengan prategang, itu awalnya sebelum dibebani itu sudah seperti ini, atau bahkan malah seperti ini gitu. Jadi bisa membalikkan. Jadi kalau balok beton sebelum dibebani, ketika dia menahan berat sendirinya, itu pasti sudah melendut kayak gini, Dek. Cuma nggak kelihatan oleh mata gitu kan. Tapi sebenarnya sudah melendut sekian mili gitu, 0,0 berapa mili gitu. Nah, dengan dipasang prategang itu di awal sebelum menahan beban, ketika menahan berat sendirinya itu bisa kondisinya seperti ini atau kondisinya bahkan seperti ini gitu. Dua-duanya diizinkan, asal tidak malah membuat pecah yang atas. Jadi kan ini yang atas kan jadi tarik ya. Beton itu kan lemah terhadap tarik. Kalau terlalu kencang ini bisa pecah ini. Yang atas karena tarik. Nah, yang tidak diizinkan adalah yang tariknya berlebihan. Jadi kalau startnya seperti ini, ketika menahan beban, maka dia ketika menahan beban ultimate, endingnya tidak melendut ke bawah tapi menjadi rata. Kalau yang seperti ini, startnya seperti ini, ketika menahan beban ultimate, dia tidak terlalu besar lendutan akhirnya. Jadi masih di bawah lendutan izin. Seperti itu. Konsepnya seperti itu. Tujuannya dibuat press stress. Nah, sekarang ketika pemakaian di prategang melingkar, itu kalau adik-adik pernah ngelihat film kolosal ya, yang film-film kerajaan zaman dulu itu kan yang terutama yang Eropa, Amerika seperti itu kan sering ada adegan drum atau baril yang isinya anggur. Biasanya dibuatnya seperti ini kan, dari papan-papan kayu kemudian diikat dengan plat baja atau besi. Nah, di dalamnya ada isinya cairan, entah anggur, entah air atau apa seperti itu. Intinya papan kayu kemudian diikat bagian luarnya dengan plat besi. Nah, konsep prategang itu memakai seperti ini gitu. Jadi dari dalam ada tekanan air, kemudian ditahan oleh plat melingkarnya. Nah, ini kalau tanpa atas seperti ini. Ini tanpa atas, ini plat bajanya ya. Plat bajanya karena di pre-stress itu kalau dipotong itu seakan-akan kayak ditarik ke sini. Nah, kemudian dari dalam itu ada tekanan seperti itu. Konsepnya seperti itu, sama dengan konsep barel ini tadi. Jadi konsep prategang itu mengadopsi konsep-konsep lama yang sudah diterapkan oleh orang-orang zaman dulu. Gitu. Oke, berikutnya kita bicara tentang angkur. Jadi angkur itu yang ada posisinya di ujung prategang ya, Dek. Jadi prategang itu ujungnya dikunci dengan angkur. Nah, jenisnya ada dua, ada angkur hidup dan angkur mati. Apa itu angkur hidup dan angkur mati? Kalau angkur hidup, namanya hidup berarti dia bisa bergerak. Namanya mati ya berarti dia mati, diam saja di situ gitu. Jadi perbedaannya bisa dilihat di sini, Dek. Jadi kalau angkur mati itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi ini ya. Jadi cuma dicantolkan saja gitu, cuma untuk mengunci. Ini yang angkur mati. Tapi kalau yang angkur hidup itu ujungnya masih bebas, dia masih bisa ditarik. Ini angkur yang sistem angkur hidup seperti ini. Ini contoh yang dipasangkan di beton-beton standarnya seperti ini bentuknya. Ini yang dari produknya VSL. VSL itu vendor ya, bukan standar, tapi vendor dia. Dia penyedia jasa prategang gitu. Ini foto real deh. Jadi ini ductingnya, ini yang ikut dicor, kemudian ini angkor blok yang bentuknya ini, yang bentuknya tebal ini angkor blok. Kemudian ini grips, ini penguncinya.
Terus ini baja untuk nempel di betonnya, kemudian ini adalah untuk memasukkan groutingnya. Ini lubang untuk memasukkan groutingnya. Lubang ini akan terhubung ke ducting, jadi disuntikkan ke sini groutingnya. Seperti itu. Kemudian klasifikasi berikutnya ada istilah bonded tendon dan unbonded tendon. Bonded artinya terikat ya, unbonded artinya tidak terikat. Bonded tendon itu bisa dicapai ketika terjadi pada beton pasca tarik kalau di grout. Sedangkan pada pratarik itu tidak perlu di grout, dia sudah otomatis bonded tendon karena dicor bersamaan dengan betonnya. Jadi otomatis sudah menempel. Dinamakan bonded tendon adalah contohnya seperti ini ya. Misal saya punya balok, kemudian ada prategangnya. Saya ulang aja gambarnya. Kalau saya punya balok, kemudian ini ada tendon prategang yang dia udah ditarik ke sana ya. Kemudian ini di grout, artinya berarti kan semua ini menyatu ya. Semua tendon ini menyatu dengan betonnya. Maka tarikan ini tuh akan bekerja sepanjang tendon gitu kan, karena dia menyatu. Jadi yang menahan itu seluruh tendon yang dicor bersamaan. Jadi gayanya itu bekerja di sepanjang batang beton. Nah, bedanya dengan unbonded tendon, nah ini berikutnya. Pada unbonded tendon itu tidak di grout. Jadi bisa dibayangkan bedanya, Dik. Kalau tidak di grout, saya punya balok beton, ada lubang ductingnya ya, kemudian ada tendonnya, kemudian diangkur di sini. Karena bagian dalam ini tidak di grout, artinya dia loose ya, dia lepas, nggak nempel dengan beton. Berarti kan karena loose tidak nempel, tidak ada gaya di dalam sini gitu kan. Tendon ini tidak ada ikatan dengan betonnya. Jadi yang tertarik hanya bagian sini saja. Jadi bagian sini tertarik sangat besar sekali. Tapi di bagian dalam tidak ada tarikannya. Bedakan dengan yang bonded tendon. Kalau bonded tendon, tendonnya menyatu dengan beton, maka dia akan tertarik semua sepanjang tendon. Tapi kalau unbonded tendon, karena tidak disatukan dengan betonnya, maka tariknya hanya ada di ujung-ujung saja, di bagian angkurnya. Seperti itu. Nah, biasanya pengaplikasiannya pada single strand. Jadi kabelnya hanya satu. Tapi sekarang sudah ada yang multi strand. Pakai selubung plastik, ini contohnya seperti ini. Jadi disatukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 strand kemudian dibungkus plastik. Ini pada pengaplikasian untuk yang unbonded tendon. Plastik ini gunanya untuk apa? Untuk menghindari supaya tendonnya tidak lembab. Kalau lembab kan jadi berkarat. Kalau berkarat maka nanti penampangnya lama-lama habis. Kalau penampangnya habis, tahu-tahu putus dia, Dek. Karena dia kan sudah menahan beban tarik ya. Jadi kalau ini kenapa dipasangkan anti korosif? Kenapa dipasangkan lapisan plastik untuk menghindari korosi? Karena dia posisinya tidak nempel ke beton, tidak menyatu dengan beton. Jadi dia bersentuhannya dengan udara. Sedangkan udara itu ada kalanya dia kelembabannya tinggi. Kalau kelembabannya tinggi, maka si bajanya bisa korosif. Tapi kalau di bonded tendon, dia tidak ada potensi untuk korosi kalau memang betonnya bagus. Kalau betonnya bagus, maka si tendon ini akan terhindar dari sentuhan udara luar. Jadi tidak ada potensi untuk korosi. Kecuali memang betonnya ada retak atau ada pori-pori yang cukup besar sehingga ada kelembapan udara luar yang menyentuh baja tendon di dalam sehingga berpotensi untuk berkarat. Klasifikasi berikutnya ada pada betonnya. Jadi ada sistem precast, cast in place, dan komposit.